ياسين حبيب الله صلاة الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه صلاة الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab daripada Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarih oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Pagi ini kita membahas pada maqalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu anil a'mashi, dan maqalah yang ke-8 dari Syekh Ahmash. Ismuhu Sulaiman bin Mahran. Nama Syekh Ahmash itu adalah Sulaiman bin Mahran, salah satu ulama tabi'in. Beliau adalah salah satu ulama tabi'in yang meriwayatkan hadis. Al-Kufi, dia adalah orang Kufah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa modal utamanya adalah takwa. Kallatil alsunu an wasfi ribhi dini, maka akan keluh lidahnya untuk menghitung daripada keberuntungan agamanya. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya, dan barang siapa yang modal utamanya adalah dunia. Kallatil alsunu an wasfi khusrani dinihi, maka akan keluh lisannya, lidahnya dalam menghitung kerugian agamanya. Dua hal modal utama, yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah dunia. Dua-duanya dijadikan modal utama di dalam menapaki hidup, maka
modal utama tersebut akan mengarahkan kepada seseorang kepada apakah keuntungan, apakah kerugian. Gitu. Siapa yang menjadikan takwa itu adalah jalan hidup sebagai modal utama baik dalam berumah tangga, dia pakai ketakwaan, bekerja, berusaha, berdagang, menjadi pegawai, takwa yang menjadi modal dasarnya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, kata Syekh Ahmad, yang mana keberuntungan itu sulit untuk dihitung. Maksudnya kalatil alsun itu adalah keluk lisannya, itu maksudnya sulit untuk dihitung. Saking banyaknya kebaikan agamanya yang didapatkan. Dagang modalnya takwa, duit mah ada, iya, tapi bagaimana kemudian cara dia berdagang? Dia jujur, dia tidak curang. Menjadi pegawai gak apa-apa, menjadi pegawai negeri silahkan, tapi ada ketakwaan di sini. Menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi RW RT sekalipun, kalau sudah yang dibawa di dalam dirinya modal dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah, maka keberuntungan agama, ingat ya, keberuntungan agama tidak dapat dihitung. Setiap helaan nafasnya, setiap langkahnya, setiap tatapan matanya, bahkan setiap kebijakan yang ia ambil, keputusan-keputusan yang ia ambil berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga juga begitu. Kalau atas dasar takwa, itu insya Allah semuanya berpahala. Makanya niatin rumah tangga adalah ibadah. Coba kenapa sih orang nikahan itu harus wajib ada khutbah nikah? Khutbah nikah di situ terdapat wasiat takwa. Jadi orang itu berumah tangga berdasarkan ketakwaan. Apa takwa itu? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah zahiran wa batinan. Jadi menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sirran wa alaniyah, itu dalam keadaan sepi, sir, lagi sendiri, ataupun dalam keadaan rame-rame, baik itu dalam perihal zahir ataupun batin. Zahirnya sholat tadi, bagaimana batin kita? Bersyukur, Allahu Akbar, membesarkan Allah di dalam hati kita, bukan membesarkan Allah hakikatnya, tapi meneguhkan kebesaran Allah dalam qalbu kita, yang mana seringkali kita merasa besar kalau tidak ada kesadaran bahwa Allah yang maha besar. Itu baru Allahu Akbar. Kita ini kan, mohon maaf, seringkali merasa besar, paling baik, paling ini, paling itu. Tapi hendaknya ketika kita sadar Allahu Akbar, itu kita betul-betul harus mengecilkan kita, bahkan kita harus menghilangkan diri kita. Semuanya Allah, depan Allah, belakang Allah, kanan Allah, kiri Allah, atas bawah Allah, sedih Allah, bahagia Allah, lagi gampang ya Allah, lagi susah ya Allah, lagi lapang ya Allah, lagi sempit ya Allah. Seperti itu. Maka kesadaran kita dalam sholat itu insya Allah menumbuhkan sesuatu yang bagus. Nah,
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang modal dasarnya adalah apa namanya tadi? Dunia, ra'su malihid dunia. Itu adalah dunia itu, kalau kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu iblis di depan, nafsu sebelah kanan, kiri itu adalah hawa, yang di belakang adalah dunia. Nah, dunia itu kata Sayyidina Abu Bakar itu mendorong kepada sesuatu yang salah. Seringkali begitu. Bukan berarti dunia yang saat ini kita miliki tidak penting. Kita boleh menjadi orang yang berduit, kita boleh punya rumah, kita boleh punya aset, apapun itu bentuknya. Tapi bagaimanapun itu jangan menjadikan kita stop sampai di situ. Orang yang modalnya takwa bukan dunia, dia dititipin dunia, itu dia meyakini bahwa oh ini titipan Allah yang saya harus emban, yang kemudian saya harus kembangkan, hasilnya adalah untuk kepentingan diri, keluarga dan umat. Seperti itu. Buat apa duit banyak kalau nggak buat kemanfaatan bagi diri, keluarga dan agama? Ada orang kaya buat dirinya aja nggak manfaat. Bukan karena dia tidak makan, bukan karena dia tidak minum dan menikmati apa yang dia inginkan, bukan. Bahkan ketika dia menikmati sendiri, menikmati itu pun dia sedang tidak memanfaatkan itu untuk dirinya. Sesuatu yang maksiat, manfaat nggak kira-kira? Punya duit banyak, digunakan untuk maksiat, manfaat apa enggak tuh buat diri? Enggak. Walaupun kelihatannya dia happy, senang, ke klub, ke mana gitu kan, kelihatannya seperti itu, tapi dia sedang tidak memanfaatkan, justru sedang merugikan dirinya sendiri. Lalu kemudian di sini dijelaskan bahwa wal makna man tamassaka 'ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wajtinabil ma'asi bi an assasa af'aluhu bimawafiqa syar'i falahu hasanatun katsiratun la tahsa. Maksudnya orang yang modalnya adalah modal dasar hidupnya adalah ketakwaan, dia selalu menapaki hidup itu adalah dengan syariat Islam. Kalau mau melangkah ini sesuai gak nih dengan syariat? Dicocokin dulu. Kalau mau ke sini kira-kira sesuai apa enggak nih dengan syariat? Udah. Kelihatan Pak ya? Jadi orang yang modalnya takwa, ya, dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan maksiat, dia bangun itu yang namanya amal-amalnya itu, perbuatan-perbuatannya, yaitu mencocokkan bimuwafaqati syar'i, dengan syariat. Ini mau ngelangkah sesuai enggak nih dengan syariat? Gitu. Nah,
Kemudian setelah itu dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak yang tidak bisa dihitung. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada dunia, perkara-perkara itu perkara-perkara yang menyelisihi daripada syara agama, maka baginya yang melakukan itu adalah mendapatkan kejelekan dan keburukan, dan lisannya tidak mampu untuk menghitungnya. Nah, ini dia. Takwa itu adalah jadi ngajar. Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah zahiran wa batinah. Itu yang namanya takwa, itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik itu baik dalam keadaan sendiri ataupun rame, lagi kelihatan orang, di kamar sendiri, itu takwa. Kalau kelihatan orang begini gampang nunjukin ketakwaan kita, biar terlihat orang soleh, biar terlihat orang yang rajin ibadah. Tapi ketika kita sendiri itu bagaimana? Itulah ya, bahkan hati kita seperti apa. Kepengen mah ya, yang namanya takwa itu kita terus ya. Tapi ya memang begitu. Fattaqullaha mastata'tum. Ayat fattaqullaha mastata'tum itu mansuh atau memansuh, mengganti daripada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk takwa yang sebenar-benarnya itu rada-rada susah. Orang itu untuk menjadi orang yang bertakwa yang sebenar-benarnya itu sulit. Makanya di dalam tafsir Jalalain itu diterangkan seperti itu, bahwa orang tidak mudah untuk bertakwa dengan yang sebenarnya. Maka ada ayat yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Bukan malas, tapi mengupayakan dengan benar-benar untuk sholat subuh berjamaah, gitu kan, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sekarang mohon maaf, Bapak mau cari guru model apa? Hari ini itu ketemu. Tapi zaman dulu di daerah sini susah Pak nyari ustaz. Daerah Jombang di sana itu pohon karet. Orang tuh yang berdakwah jarang. Sekarang mau nyari guru model apa aja ada. Gampang. Artinya apa? Nanti di akhirat kita tuh akan ditanya, kenapa kamu nggak ngerti ini, nggak ngerti itu? Nggak ketemu ustadz. Lah ya nggak nyari. Ustadz di Masjid Agung berapa jumlahnya Pak Haji? Banyak banget. Coba kita belajar sama mereka. Kajian subuh datang Sabtu, kajian Ahad Minggu datang, kajian malamnya juga ada. Mau kirim doa malam Jumat ada. Program sedemikian rupa datang. Bismillah insyaallah. Nah, berkenaan dengan keberuntungan ketakwaan, di situ dalam surat Al-Baqarah ayat 103 Allah berfirman, walau annahum amanu wattaqu lamathubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik kalau mereka mengetahui. Cuman kan nggak tahu. Di sini kalimat terakhirnya Pak, lau kanu ya'lamun. Kalau tahu bahwa pahala di sisi Allah itu lebih baik, kita akan memilih jalan takwa.
Cuman masalahnya pahala nggak kelihatan. Itulah kemudian butuhnya iman. Ya kan? Umpamanya orang-orang mau maaf, jalan yang diambil adalah jalan dunia, pengen keberuntungan dunia, padahal rugi, korupsi, triliunan, miliaran, menzolimi orang, menzolimi bangsa dan negara. Itu kenapa? Karena orientasinya adalah dunia. Dia tidak ingat kepada kematian. Makanya kafa bil mauti wa'id. Cukup dengan kematian itu sebagai nasihat bagimu. Nabi bilang begitu. Kalau kematian saja kau tidak itu ambil sebagai nasihat, mau dinasihati oleh Allah.